Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 19 Salah Tingkah. Apa sayang? Sahut Galang tanpa dosa. Lepasin omel Sahira. Kenapa harus dilepas? Tanya Galang lagi. Malu dilihat sama orang, gumam Sahira. Kenapa harus malu? Kita nggak ngapa-ngapain, dan ini sah saja aja. Kita kan suami istri, mereka pasti tahu itu. Kecuali kita kissing di sini, boleh kamu malu. Kekeh Galang menaik turunkan alisnya. Astaga, gumam Sahira. Kenapa di otak suaminya itu hanya isinya mesum terus? Galang hanya terkekeh melihat wajah kesal sang suami. Masih pagi, jangan marah-marah, nanti makin cantik loh. Kekeh Galang mencuri kecupan di pipi sang istri. Sahira melotot tidak percaya, suaminya itu menciumnya di depan karyawannya. Sementara semua orang yang melihat itu terkekeh. Melihat tingkah Sahira yang syok dicium suaminya. Mas, kesal Sahira menghentakkan kakinya ke ubin. Apa? Santai Galang. Nyebelin, kesal Sahira berjalan mendahului Galang. Dengan menghentak-hentakan kakinya ke ubin, dengan wajah ditekuk. Malu sungguh malu dirinya ditatapan oleh rekan-rekannya, dan ikut menggodanya. Dasar suami otak mesum, nggak tahu tempat main sosor aja. Gerutu Sahira. Sementara Galang terkekeh geli, melihat tingkah istrinya yang seperti anak kecil nggak dikasih permen. Astaga, istri gue lucu banget. Gumam Galang mengikuti Sahira dari belakang. Lu ini, suka sekali membuat dia kesal. Kekeh Ben yang ternyata sudah ada di belakang Galang. Hahaha, gue lebih suka melihat dia marah seperti itu, daripada dia diam dan bersedih. Sahut Galang, lu benar, tapi semenjak bersama lu. Sahira terlihat tertawa lepas, bukan tertawa hampa, dan matanya selalu terlihat sedih. Namun lihatlah sekarang, dia begitu bahagia, ujar Ben lagi. Gue berusaha membuat dia selalu bahagia, hingga dia lupa rasa sakitnya. Ujar Galang menatap sendu punggung sang istri. Gue percaya lu, Lang. Gue yakin lu pasti bisa membuat dia bahagia, ujar Ben. Galang mengangguk dengan pasti. Cie, ibu bos, nona muda dirgantara. Kayaknya lagi happy banget deh. Goda Arum. Apa sih Rum? Cemberut sehari malu. Kiwewe, yang abis disun pagi-pagi depan kita. Bikin iri aja. Goda Wawan. Ada yang salting nih ye. Kekeh teman-teman Sahira ikut menggoda. Ih, kalian. Rengek Sahira menelungkupkan kepalanya di atas meja kerjanya. Dia menyembunyikan wajahnya yang sudah memerah malu.
Hahaha. Semakin terdengar tawa menggelegar di dalam ruangan itu. Diam deh. Rengek Sahira bagai anak kecil. Hahaha, nona muda lagi malu-malu kucing rupanya. Rituan yang baru datang pun ikut menggoda Sahira. Diam deh pak, nanti aku aduin sama suami aku loh. Ucap Sahira keceplosan. Oh, atut, sekarang ada yang bela, orangnya nggak kaleng-kaleng lagi. Sahut Rituan pura-pura takut. Hahaha. Semua makin tertawa melihat Sahira yang sudah seperti kepiting rebus itu. Ada apa ini? Ujar Galang pura-pura galak. Matilah kita. Gumam para tekan kerja Sahira ketakutan. Dan memilih duduk di kursi masing-masing dengan wajah tegang. Kenapa, sayang, diapain sama mereka? Tanya Galang. Taulah, ini gara-gara mas, dasar nyebelin. Ujar Sahira merajuk kepada sang suami. Loh kok masih? Yang salah, mas kan gak ngapa-ngapain. Polos Galang, yang sebenarnya tahu arah bicara sang istri. Iya, ini gara-gara mas, mereka ketawain aku karena dicium sama mas. Kesal Sahira. Emang iya kalian ngetawain istri cantik saya ini, gara-gara saya cium dia? Tanya Galang menatap para bawahannya itu. Dengan takut-takut mereka mengangguk menyesali perbuatan mereka tadi. Emang ada yang salah saya mencium istri saya sendiri? Tanya Galang lagi. Dengan serempak mereka kembali menggelengkan kepalanya. Tuh, kan, mas nggak salah. Biasa kok suami cium istrinya. Ucap Galang menatap sang istri dengan senyum manisnya. Tapi kan aku malu, cebik Sahira. Kalau malu dan gak ikhlas mas cium, ya udah sekarang balikin lagi ciumannya sama mas. Ujar Galang memberikan pipinya agar dicium oleh sang istri. Sahira yang tanpa berpikir panjang malah menuruti ucapan sang suami. Para rekan kerjanya malah menutup rapat-rapat bibir mereka. Agar tawa mereka tidak keluar. Melihat ulah Sahira yang kelewat polos itu. Mau saja dikerjai oleh suaminya itu. Tuh kan, mas aja dicium kamu, dekat teman kamu mas nggak marah tuh. Kekeh Galang. Sahira melotot baru sadar dia dikerjai oleh suaminya itu. Mas ngerjain aku, pekik Sahira makin kesal. Siapa yang ngerjain, nggak ada tuh. Kekeh Galang tertawa lebar. Ih, nyebelin. Pekik Sahira memukul bahu suaminya dengan manja. Buah hahaha, makin pecahlah tawa di dalam ruangan Sahira itu, melihat Sahira yang salah tingkah. Astaga, ini lucu banget, kayak nonton si Oneng, padahal pintar. Tapi dekat lakinya jadi polos biadab kayak gini. Ucap rekan kerja Sahira memegang perutnya, karena saking tidak kuatnya untuk tertawa lagi. Tapi ikut senang melihat dia yang bisa tertawa lepas kayak gini. Dulu sama si Mokondo dia hanya tersenyum palsu dan kayak penuh beban. Tapi lihat sekarang, kelihatan manja banget. Ujar yang lain.
dan diangguki oleh rekan-rekan Sahira yang lainnya. Sementara di luar ruangan sana, terlihat Bima sedang menatap ke dalam ruangan Sahira itu dengan tatapan penuh arti. Galang sedang serius meneliti beberapa berkas di atas meja kerjanya. Walau selama ini dia tidak muncul di perusahaan, bukan berarti Galang abai dengan perusahaannya itu. Setiap kerjaan dia kerjakan di rumah, melalui surel yang dikirim oleh Ben dan Ridwan orang kepercayaannya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu ruangan CEO itu. "Masuk," sahut Galang dari dalam. Tanpa mengalihkan matanya dari berkas yang sedang dia baca. "Permisi, Tuan." Gugup Wawan dan Arum masuk ke dalam ruangan Galang itu. Mereka tidak tahu apa yang membuat bosnya itu memanggil mereka. Sungguh mereka tidak tahu. Takut apakah mereka membuat kesalahan makanya dipanggil oleh Galang. "Oh, kalian sudah datang, tunggulah sebentar," ujar Galang dalam mode serius. Wajah tengilnya tidak nampak di sana. Yang terlihat hanya wajah berwibawa seorang CEO kalau lagi serius seperti itu. "Baik Tuan," ucap Wawan dan Arum bersamaan. Dan mendudukan bokong mereka di kursi di hadapan Galang. Galang masih serius memeriksa beberapa berkas di hadapan mereka. Hingga beberapa saat barulah Galang menyelesaikan kerjaannya. "Kalian tahu kenapa saya memanggil kalian ke sini?" tanya Galang. Wawan dan Arum kembali menggeleng dengan serempak. "Apa kalian pernah membuat salah?" tanya Galang lagi dengan mode serius. Sungguh di dalam hatinya sedang tertawa geli. Melihat ketakutan sahabat-sahabat istrinya itu, ulah dirinya. "Tidak Pak, selain tadi kami menggoda Sahira." Nona Sahira." Ralat Arum gugup, menyebut nama sahabatnya itu dengan sebutan Nona. Karena dia sadar sahabatnya itu kini bukan lagi orang biasa, namun nona muda Dirgantara. "Maafkan kami, kalau tadi kami sedikit keterlaluan membuat nona muda malu." Sesal Wawan takut-takut, karena sudah biasa mencandai Sahira seperti itu. Namun kini disadar sahabatnya kini bukan lagi orang biasa, tapi nona muda. Ingin rasanya Galang tertawa lepas. Melihat ketakutan sahabat-sahabat istrinya itu, namun dia harus tetap berakting dengan sempurna. Galang mengangguk-anggukan kepalanya dengan wajah serius. "Kalau begitu kalian tahu konsekuensinya kan? Kalian harus dapat hukuman," tegas Galang lagi. Astaga, benar ya semua CEO memang raja tega dan sadis. Nggak pandang bulu, kalau sudah seseorang membuat kesalahan. "Nyesel deh tadi ngegodain si Sahira, kapok dah kapok gue," keluh Wawan frustasi. Seharusnya gue sadar kalau sekarang teman gue itu siapa. Nggak pantas gue candain seperti tadi. Karena dia sudah berbeda sama gue. Tapi gimana ya, orang sudah biasa kan nggak mungkin langsung bisa berubah. "Ya maaf kalau gitu," cemberut Arum memelas menatap wajah bosnya itu. Sambil menggerutu dalam hati, astaga, pantas mereka ini jadi sahabat.
Lihatlah tingkah mereka sama aja. Nggak cewek nggak cowok sama-sama suka mengomel dalam hati. Dan tampang memelasnya ini loh. Gumam Galang menatap kedua sahabat sang istri bergantian. Bagaimana? Apa kalian mau menerima hukumannya? Tegas Galang. Baiklah. Pasrah Wawan dan Arum tidak semangat. Lalu Galang mengambil 2 buah amplop coklat. Dan memberikan kepada Wawan dan Arum masing-masing 1. Baca dan kerjakan. Titah Galang. Wawan dan Galang menerima amplop coklat itu dengan berdebar. Apa hukuman mereka kira-kira? Apakah mereka akan diturunkan posisinya? Oh, mereka tidak akan terima. Kan tadi yang meledek Sahira bukan hanya mereka, tapi seluruh divisi mereka. Tapi kenapa yang dihukum cuma mereka berdua? Itu kan gak adil. Pikir mereka. Wawan dan Arum membuka amplop coklat itu dengan tangan bergetar dan menahan nafas. Semua kelakuan mereka berdua tidak lepas dari pandangan Galang. Ini, maksudnya apa? Tanya Wawan dan Arum. Tuan salah kasih amplop kayaknya, bukan ini. Ucap Wawan meneguk ludah kasar. Setelah melihat dan membaca apa yang ada di dalam amplop coklat itu. Tidak, saya tidak salah, itu benar. Sahut Galang tidak ada kebohongan di matanya. Tapi ini bukan surat untuk hukuman. Tapi ini surat-surat motor. Ujar Wawan. Iya ini kenapa surat mobil? Seru Arum menyela. Iya, itu hukuman untuk kalian, karena telah membantu istri saya. Dan menjadi sahabat terbaik istri saya selama ini. Kalian tidak pernah meninggalkan istri saya, baik suka maupun duka. Kalian selalu ada di samping istri saya. Sebagai suami saya mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua. Saya tahu kamu ingin membeli motor itu dari dulu. Dan kamu juga sangat ingin membeli mobil itu kan? Jadi ini anggap saja hadiah dari saya sebagai suami Sahira. Saya tahu apa yang saya berikan. Tidak akan membalas budi kalian kepada istri saya. Tapi setidaknya terimalah niat baik saya, agar saya tidak terlalu berhutang budi kepada kalian. Ucap Galang tulus, tidak ada lagi wajah tegasnya tadi. Tapi ini berlebihan, ini sangat mahal. Lirih Arum berkaca-kaca dan diangguki oleh Wawan. Nggak mahal bagi saya. Terima saja, saya juga ingin melihat istri saya bahagia. Melihat sahabatnya bisa memiliki apa yang diinginkannya. Kekeh Galang, cak sombong. Bibir Arum, wajar, saya kaya. Mulai rada-rada Galang keluar. Gimana Wan? Tanya Arum. Ya udahlah, sikat aja. Kapan lagi kita dapat rezeki nomplok? Doa penolak rezeki nggak ada, lagian dia bilang dia kaya. Nggak papalah orang kaya bersedekah. Sama anak-anak baik dan soleha seperti kita. Kekeh Wawan yang mulai bisa menguasai keadaan. Baiklah, karena Anda sangat kaya raya.
Dengan senang hati kami menerima hukumannya, Tuan. Ucap Arum dan mengambil surat-surat mobil itu. Galang menganggukkan kepalanya. Terima kasih sudah membantu istri saya selama ini. Dan kalau kalian ada masalah, bilang saja sama saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu masalah kalian, ujar Galang. Baik Tuan, kalau gitu kami undur diri, ucap Wawan. Silakan, tolong nanti pas jam istirahat istri saya suruh ke ruangan saya, pesan Galang. Baik Tuan, sahut Arum sopan. Abis ngapain kalian dari ruangan CEO? Kok tampang kalian seperti itu? Dipecat ya, sungguh kasihan. Ternyata teman kalian itu nggak jauh beda sama saya. Kacang lupa kulitnya, setelah dapat suami bos besar. Dia melupakan kalian, dan kalian dipecat dia diam saja. Cerocos Bima sok tahu. Heh, Mokondo, jangan sok tahu deh. Kalau lu tahu yang bikin kita berdua kayak orang hilang akal gini. Lu pasti bisa gila yang lebih parahnya. Lu lupa nafas, lalu, Sinis Arum, meletakkan jarinya di leher, seolah-olah itu pisau dan bun. Diri. Heran, ada yang laki-laki ingin ikut campur urusan orang lain, banci lu ya. Cibir Wawan. Dasar tak tahu diri, baik-baiklah perilaku lu di perusahaan ini. Daripada kepoin hidup orang, mendingan lu perbaiki kinerja lu. Daripada nanti kena pecat, perusahaan mana yang mau menerima otak udang kayak lu ini? Paling juga jadi kang parkir. Sinis Arum berlalu dari hadapan Bima. Dengar tuh, bro, kinerja lu perhatiin. Kekeh Wawan menepuk-nepuk pelan dada Bima. Setelahnya itu Wawan pun ikut menyusul Arum. Dasar perempuan bermulut pedas. Pantas umur segini nggak laku. Siapa juga yang mau sama dia, kalau kelakuan kayak gitu. Geram Bima tidak terima dikatai oleh Arum. Sungguh ucapan kedua sahabat Sahira itu membuat dia kesal dan malu. Apalagi beberapa rekan kerjanya melihat dirinya, yang dimaki oleh Arum dan Wawan barusan. Mereka ikut tersenyum seolah-olah sangat senang dia direndahkan oleh kedua sahabat mantan kekasihnya itu. Sementara Galang geleng-geleng kepala, melihat kelakuan Bima dari rekaman CCTV di dalam ruangannya itu. Apa yang dilihat sama istriku dari laki-laki otak kosong ini dulunya ya? Gumam Galang yang melihat Bima yang gak banget buat dirinya. Mungkin hanya pintar merayu, dan membuat Sahira yang kurang kasih sayang, suka padanya. Dia manfaatkanlah kelemahan istriku yang lugu itu, pikir Galang pada akhirnya. Bu Bos, nanti istirahat disuruh ke ruangan Pak Bos. Ucap Arum menduduki bokongnya di kursi kesayangannya. Sahira memutar mata malas mendengar ucapan sahabatnya itu. Dih, kenapa itu mata, minta dicolok. Kekeh Arum yang tahu Sahira paling tidak suka dibilang ibu bos. Walau yang sebenarnya itulah yang terjadi. Namun Sahira tidak ingin disebut ibu bos.
karena akan membuat batasan-batasan tersendiri nantinya. Antara dia dan para rekan-rekan kerja yang selama ini sudah dia anggap saudara. Cek. Sahira hanya berdecak sebel melihat sahabatnya itu. Bu. Panggil seseorang, mendekat ke arah Sahira. Panggil ibu sekali lagi. Aku nggak akan bantu kakak, iya. Ancam Sahira kesal. Dia tahu rekannya itu mendatanginya pasti minta tolong. Ada yang tidak dia mengerti tentang pekerjaannya. Hehehe, maaf Hira cantik. Tapi kenyataannya sekarang kedudukan kamu lebih tinggi dari kami. Kamu itu sekarang istri bos. Wajar dong kita menghormati kamu dan memanggil bu bos juga. Kekeh Meli. Kak Meli, aku nggak mau ada batasan di antara kita. Aku sudah nyaman dengan keakraban kita selama ini. Jadi Hira mohon jangan buat batasan di antara kita. Cebik Sahira berkaca-kaca. Hai, jangan menangis dong. Ntar aku disangka ngapa-ngapain kamu. Nanti aku diomelin sama Pak Bos. Panik Meli, makanya jangan panggil ibu. Rengek Sahira, iya kami tidak panggil kami ibu di dalam ruangan kita. Tapi di luar tidak bisa ya Hira. Adik kecil kami yang cantik dan baik hati. Bujuk Meli. Baiklah. Tapi nggak di dalam ruangan kita. Ucap Sahira pada akhirnya. Deal. Sahut Meli memberikan jari kelingkingnya. Ada-ada aja. Kekeh Ridwan melihat tingkah Sahira dari dalam ruangannya. Dia salut kepada Sahira, walau dia tahu kini dirinya adalah istri bos. Tapi tidak membuat dia sombong dan menjauhi teman-temannya. Tetap saja Sahira mau membantu rekan-rekan kerjanya itu. Saat istirahat Sahira pergi ke ruangan sang suami. Karena suaminya memintanya makan siang bareng. Masuk. Sahut Galang dari dalam ruangannya. Mas, panggil Sahira dari belik pintu. Dia hanya menjulurkan kepalanya saja dari balik pintu itu. Tentu saja tingkah Sahira itu membuat Galang tertawa. Ngapain ngintip-ngintip di situ, sayang? Sini. Kekeh Galang melambaikan tangannya. Sahira nyengir kuda. Hehehe, kirain mas ada tamu. Kekeh Sahira yang mulai melangkahkan kakinya ke dalam ruangan sang suami. Bersambung.